Barusan kita menyimak materi yang begitu menarik dari beliau, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan sekarang kita berada di sesi tanya jawab. Untuk Anda yang mau sharing dengan beliau, pastikan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin tanyakan terkait dengan tema yang beliau telah sampaikan di hari ini, yaitu siapkan bekal terbaikmu menyambut Ramadan. Dan di studio sudah hadir bersama saya narasumber kita, Ustadz Muhammad Farroz Ansar LC, MA Hafidhullah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, saya juga cukup mengikuti perkembangan Ustadz di sosial media. Beberapa pekan lalu juga ada up and down kesehatannya juga. Betul. Mudah-mudahan tetap sehat ya Ustadz ya. Iya, Alhamdulillah. Menyambut Ramadan. Insyaallah. Baik, kita akan segera jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kami di pagi hari ini. Pertanyaan pertama dari Syarifuddin Dayengkawang, Ustadz. Ya. Bismillah, Afwan, bolehkah kita melaksanakan sholat id dengan jumlah jamaah yang sedikit? Misalnya hanya 10 orang saja, Ustadz. Baik. Langsung saya jawab. Iya, silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Tentu kita akan mengembalikan kepada keadaan dan situasi. Ya. Karena agama ini adalah agama yang sangat fleksibel terhadap keadaan dan situasi pemeluknya atau pelakunya. Ya. Di mana sholat Jumat yang juga termasuk hari raya. Kita perlu ketahui bahwa ada 3 hari raya kaum muslimin yang disepakati oleh ijma para ulama. Idul Fitri, Idul Adha, dan kemudian sholatul Jum'ah. Sholat Jumat itu, hari Jumat itu dikatakan sebagai hari raya. Dan khatib naik ke atas mimbar dikiaskan sama persis dengan khatib yang naik di atas mimbar pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kalau saat ini kita dengan keadaan corona seperti ini, lalu kemudian kita meniadakan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur, Ya. maka bisa saja kemungkinan besar ya sholat Id di hari itu ditiadakan, bisa saja karena kembali kepada situasi dan kondisi saat itu. Ya, jadi apapun keadaannya nanti kita akan serahkan kepada Allah. Namun perlu diketahui hukum-hukum dan syarat-syarat sholat Jumat hampir sama persis dengan hukum-hukum dan syarat-syarat sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu, kecuali ada beberapa perbedaan di takbirnya dan seterusnya. Nah, kemudian ada perbedaan juga di khatib dan seterusnya. Jumat sholatnya diakhirkan, khutbahnya didahulukan. Id kebalikannya, ya, khutbah didahulukan, baru kemudian sholat didahulukan, baru kemudian khutbahnya diakhirkan. Nah, maka ketika jumlahnya sedikit dan dalam keadaan corona justru tidak dianjurkan untuk sholat dalam jumlah yang sedikit itu. Ya, maka sebaik-baik tempat untuk melaksanakan sholat Id adalah tempat yang paling banyak menampung massa, menampung jumlah yang banyak. Ya. Maka kalau jumlahnya sedikit lebih baik ditiadakan, apalagi dalam keadaan situasi corona seperti ini. Allah Taala alam. Ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya. Selanjutnya adalah ada Abdillah Hani di Ya. Merauke nih Ustaz. Jauh banget tuh. Masya Allah. Ya. Oke. Bagaimana cara menyiapkan bekal menyambut Ramadan bagi pengantin baru yang masih dalam tahap PDKT? Baik. Ya. Pengantin baru ya. Ya, Ustaz. Masya Allah. Pertama tentu yang perlu diketahui oleh pasangan baru ini adalah satu, bagaimana mereka saling menguatkan masalah ketauhidan mereka, akidah mereka. Yeah. Harus sama-sama. Yang paling pertama yang harus Anda lakukan adalah ketika Anda di masa corona seperti ini, masuk Ramadan seperti ini, dan Anda pasangan yang baru, pertama satukan visi akidah dan tauhidmu, bahwa tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, bahwa suami ketika keluar rumah yang menjaga hanya Allah, bahwa istri ketika dalam rumah yang bisa menjaganya hanya Allah. Ini disatukan dulu. Setelah tauhidnya sama, visi dari akidahnya sama, lalu masuk pada tahapan yang kedua, ibadah. Suami sebelum meninggalkan rumah mengingatkan istrinya tentang ibadah. Sholatnya tepat waktu, jangan lupa mengaji, zikir pagi dan petangnya. Istri ketika kemudian suami mau keluar rumah mengingatkan masalah ibadahnya, cari yang halal. Bahkan dikatakan pada zaman salaf terdahulu, ketika ada seorang ulama yang ingin keluar rumahnya, sang istri membawa 4 orang anaknya, lalu kemudian menentengnya setiap kali mau keluar rumah, diantarnya suaminya ke depan pintu. Lalu setiap kali mau keluar rumah tersebut, berkatalah sang istri di hadapan anak-anaknya. Dia mengatakan, kunna ya natahammalu ala syiddatil ju'. Kami semua mampu menahan pedihnya, pahitnya rasa lapar. Walakin la nastati' an natahammal syiddata hararatin nar. Tetapi kami tidak bisa menahan panasnya api neraka. Maka jangan mau pulang ke kami
hal yang bisa membuat kami tidak tahan dengan panasnya api neraka. Lebih baik kamu pulang dengan tangan kosong daripada kamu harus membawa sesuatu yang membuat kami harus menahan panasnya api neraka. Yang ketiga, yang terakhir adalah tentu ketika sudah tauhidnya sudah sama, lalu kemudian ibadahnya sudah sama, lalu kemudian yang paling penting adalah bagaimana mereka saling menyesuaikan diri satu karakter dengan karakter yang lain. Ini yang sangat penting dalam rumah tangga. Karena tidak ada yang paling penting kecuali bagaimana keharmonisan itu dibentuk dengan saling memahami dan saling mengerti. Pertengkaran, cekcok dan seterusnya pasti adalah sesuatu hal yang akan menghiasi rumah tangga itu. Tinggal bagaimana keduanya bisa saling menahan diri dan insya Allah saling mengintrospeksi diri. Wallahu ta'ala alam. Sekedar mengingatkan ya bahwa insya Allah di akhir perjumpaan kita, makanya kalian jangan putuskan menonton. Insya Allah ada hadiah buku ya di akhir acara nanti kita. Saya berikan buku. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ada Yusri Irma. Pak Ustaz, Ya. amalan apa atau doa apa yang harus kita lakukan supaya terhindar dari dosa riba? Mengingat sekarang keadaan ekonomi begitu sulit dan kebutuhan semakin meningkat Ustaz. Dari Bulukumba ini Ustaz. Bagus sekali. Keadaan yang sekarang ini adalah keadaan yang bukan baru terjadi pertama kali di muka bumi ini. Keadaan ini sudah terjadi dari zaman Rasulullah SAW dengan wabah yang berbeda. Wabah waktu itu namanya ta'un. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, keadaan ini berubah dari satu waktu ke waktu. Bisa dimulai dan bisa berakhir. Tetapi ingat, amalan kalian, amalan kita, itu kita yang kemudian menjadi penentunya. Tidak bisa keadaan yang membuat kita masuk surga. Dan tidak bisa kemudian keadaan yang membuat kita masuk neraka. Ada ta'un, tidak ada ta'un. Ada corona, tidak ada corona. Allah menghisap amalan kita. Maka yang paling penting adalah ketika kemudian kita hidup, bagaimana bukan menyikapi tentang apa yang menjadi keadaan kita, tetapi apa yang menjadi amalan kita. Bukan keadaan sekitar kita yang kita harus pusingkan, saudara sekalian, tetapi apa yang menjadi amalan kita. Bahkan ingat, saudara sekalian, berkata Ibnu Sirin, laukana, perhatikan ini perkataan Ibnu Sirin yang luar biasa, laukana habbatus syair bidinar, seandainya setiap satu biji gandum, ya satu biji gandum itu seperti satu butir beras, saudara sekalian. Laukana habbatus syair bidinar, dengan satu dinar, Anda bayangkan satu dinar, subhanallah, ya itu satu dinar itu waktu itu sangat berharga sekali, karena di bawah dinar itu adalah kumpulan dari perak sehingga jadilah dia satu dinar. Seandainya satu bijinya gandum, dan mungkin tidak ada yang tenang dengan satu biji gandum ini. Laukana habbatus syair bidinar, ya seandainya satu biji gandum dengan harga satu dinar, la ubali, kata Ibnu Sirin, saya tidak akan pedulikan. A'budullaha kama amarani, akan terus aku sembah Allah, akan terus aku beribadah pada Allah sebagaimana Allah menyuruhku beribadah, karena amarani, sebagaimana itu perintahnya. Saya tidak pedulikan harga gandum berapa, saya tidak akan pedulikan. Wa sayarzuquni kama wa'adani, dan saya yakin betul Allah akan memberikanku rezeki sebagaimana dia menjanjikannya kepadaku, dan tentu Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka hindari riba. Bahkan kalau seandainya Anda pengguna riba, inilah zaman corona sekarang, saatnya keluar dan resign dari tempat-tempat riba. Karena na'udzubillah, seandainya la qadarallah, Anda meninggal dalam keadaan masih memakan uang riba dan Anda berada pada keadaan seperti ini, na'udzubillah min dzalik. Ini kan ingatan dari Allah tentang banyaknya dosa yang merajalela dengan adanya wabah seperti ini, termasuk dosa riba. Salah satu dosa besar yang Allah murkahi, bahkan dalam Al-Quran dikatakan fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, sampaikan kepada mereka perang dari Allah dan Rasulnya, na'udzubillah min dzalik. Ya, saya kira itu. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz. Ya. Selanjutnya ini ada Ainur Rida. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai usulan yang disampaikan oleh tokoh tertentu mengenai puasa yang tidak dilaksanakan di tahun ini sehubungan dengan pandemi? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini kesalahan dalam berfatwa. Jangan diikuti. Kita punya majelis ulama yang harus kita taati. Ada kumpulan para ulama di sana, ikuti saja apa kemudian arahan dari Majelis Ulama Indonesia, dan tidak ada cerita tidak berpuasa di zaman corona seperti ini, tidak ada, karena puasa adalah kewajiban dan hanya di bulan Ramadan. Adapun yang tidak mewajibkannya, ini tidak ada dalil dari situ, maka jangan diikuti. Tetap berpuasa insya Allah pada bulan Ramadan. Yang mungkin ditiadakan adalah sholat tarawih atau sholat wajib sampai keadaan betul-betul aman.
Karena berkata Rasulullah SAW, la durar wa la durar, tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan. Ini kaidah umum sekali yang kalau kita tetap melaksanakan sholat tarawih itu bisa membahayakan kita. Adapun berpuasa, kita masih bisa jaga jarak dan seterusnya. Dan saya anjurkan berpuasa, semakin kita tekankan pada diri kita untuk semakin ikhlas dalam berpuasa. Dan ingat, setiap doanya orang puasa mustajab sampai dia kemudian berbuka. Maka manfaatkan waktu berpuasa kita nanti insya Allah, apalagi bulan Sya'ban seperti tadi materi yang saya sampaikan, banyak-banyaklah berpuasa di bulan Sya'ban, mungkin sampai nanti 2 hari menjelang bulan Ramadan, ya itu masih bisa diperbanyak, sebagaimana Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, kata Aisyah, sampai-sampai dia tidak bisa membedakan mana hari di mana Rasul berpuasa dan mana tidak, dan berdoalah sama Allah, mudah-mudahan sebelum Ramadan, corona ini diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ibadahnya ditidakkan di masjid tapi dipindahkan ke rumah sakit. Ke rumah ya. Sementara. Dengan keadaan corona seperti ini, Baik. Kemudian ada Nahlan di pertanyaan Nahlan ini. Ya. Bagaimana memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan bagi wanita yang sedang haid, Ustaz? Baik. Di antara kesalahan kita di Indonesia yang paling banyak sekali tersebar di kalangan ibu-ibu ya yang sedang haid adalah mereka tidak mau mengaji ketika dalam keadaan haid. Ya. Ini kesalahan yang luar biasa. Dengan dengan pemikiran bahwa mereka mengatakan tidak boleh kita mengaji kalau kita haid, ya. Ini salah besar. Justru di saat haidlah Anda harus banyak mengaji, karena Anda sudah tidak sholat, ya. Di saat haidlah Anda harus memperbanyak zikir Anda, memperbanyak sedekah Anda, karena Anda tidak lagi sholat. Dan saudara sekalian dimuliakan Allah, khususnya para ibu-ibu, ya. Ulama tidak ada yang berbeda pendapat masalah mengaji di waktu haid. Semuanya sepakat boleh. Perbedaannya hanya pada pemegangan mushaf. Ada yang mengatakan, sebagian mengatakan ta'ziman lil Quran, sebagai pengagungan bagi Al-Quran, maka menggunakan sarung tangan atau alas, sapu tangan dan seterusnya. Dan yang lain mengatakan bahkan kalau Anda memegang dalam keadaan tidak memakai sapu tangan tidak mengapa. Ya, karena yang dimuliakan adalah bahasanya. Yang dimuliakan adalah perkataannya, bukan mushafnya. Karena di zaman Rasulullah belum ada mushafnya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas tidak ada ulama yang melarang orang yang haid untuk mengaji. Ya. Jadi saya anjurkan Anda untuk banyak mengaji, banyak berzikir pagi dan petang, supaya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjaga diri kita, insya Allah dari segala macam bahaya. Saya kira itu. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Kemudian ada Isnain Ali Rosadi. Ya. Ustaz, Masya Allah, pemaparannya tadi membuat air mata kami berlinang. Masya Allah. Ustaz, apa tips-tips supaya kita selalu lapang dada, kemudian bersedekah di waktu yang lapang dan sempit, Ustaz? Baik. Ya. Pertama, yang harus kita ketahui, Allah Subhanahu Wa Taala itu mencintai hamba yang menyembahnya di saat senang, sebagaimana Allah mencintai hamba yang menyembahnya di saat sedih, saat susah. Maka banyak ayat dalam Al-Quran. Salah satunya saya angkat supaya kita mempercepat setiap pertanyaan lebih banyak. Ada ayat yang kemudian Allah katakan dalam Al-Ankabut, ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang orang kafir terdahulu, ya. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ. Ketika mereka naik ke atas kapal, Allah, mereka berdoa. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu kalau naik di atas kapal, ombak yang sangat kencang membuat mereka ketakutan. Allah mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa pada Allah dengan sebenar-benarnya doa. Ya Allah, selamatkan kami. Mereka takut. Lalu Allah jelaskan dalam lanjutan ayatnya. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Falamma najjahum ilal barri, ke daratan. Baru tiba kapal tersebut, kata Allah, idahum yusyrikun. Mereka kembali kepada kekufurannya. Dan ini banyak sekali di antara manusia yang seperti ini. Itulah kenapa ayat terbanyak yang Allah ulang dalam Al-Quran, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Bukan tentang dosa, saudara, tapi tentang nikmat yang didustakan. Allah tidak mengatakan dosamu sangat banyak, tidak. Tapi Allah mengatakan nikmat yang kau dustakan sangat banyak. Artinya kalau Anda mau membandingkan dosa anak Adam dengan nikmat Allah yang didustakan, lebih banyak nikmatnya yang didustakan. Subhanallah. 31 kali Allah ulang dalam Al-Quran. Lalu kemudian ayat yang kedua yang paling banyak Allah ulang Al-Mursalat.
juz ke-29, surah sebelum surah An-Naba, penutup dari juz ke-29. Wailul yawma idzin lil mukadzibin. Celakalah hari itu orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah. Lil mukadzibin, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan nikmat-nikmat Allah. Tadi tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang ini lil mukadzibin. Dua-duanya orang mendustakan nikmat. Tahukah Anda apa maknanya? Maknanya adalah bahkan banyak orang yang mengaku sudah taat. Kita sudah rajin sholat nih, ternyata nikmat yang lain mana yang belum kita syukuri. Orang yang taat saja masih besar sekali kemungkinan nikmat-nikmat yang lain belum dia syukuri. Apalagi orang yang berbuat dosa, saudara sekalian. Orang yang terjaga 5 waktunya saja belum tentu dia bisa mensyukuri nikmat keluarga, nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang halal, nikmat pekerjaan, nikmat. Bagaimana dengan orang yang berbuat dosa? Subhanallah. Maka saudara sekalian, kalau Anda dilapangkan rezeki Anda, baik dalam keadaan senang, ya, dalam keadaan senang sebelum ada wabah Anda dilapangkan, dan dalam keadaan wabah Anda dilapangkan, mestinya Anda lebih semangat beribadah ketika Anda melihat keadaan seperti ini. Karena Anda ketika dilapangkan dalam keadaan wabah dan dilapangkan dalam keadaan sebelum wabah, semangat mas. Ingat, bukan hanya saya tidak pernah buat dosa Ustaz, bukan, tapi mungkin banyak nikmat yang kau belum syukuri. Maka cara bersyukur nikmat, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, la azidannakum, akan aku tambah nikmatku. Bagaimana cara bersyukur? Memberikan kepada yang lain, membagikan kepada yang lain. Itu adalah cara syukur paling baik. Maka saya anjurkan untuk bersedekah, khususnya di saat wabah seperti ini. Banyak yang butuh masker, banyak yang kemudian butuh hand sanitizer, banyak yang butuh kemudian makan, minum, dan seterusnya. Ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya. Kemudian ada Sofi Nurul. Di mana nih? Insya Allah Ustaz, 1 Ramadan kemungkinan akan jatuh pada hari Jumat nih. Insya Allah. Ya. Apakah masih boleh puasa sunnah di hari Kamisnya? Saya sudah katakan tadi, 1-2 hari itu biasanya para ulama menyepakati bahwa ini yaumul syak, hari keraguan-raguan. Ya, maka lebih baik tidak berpuasa di sana. Ya, karena ada itla'ul matali yang berbeda antara satu negara dengan negara, terlihatnya hilal itu berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, maka ini dinamakan yaumul syak, hari keraguan. Maka lebih baik untuk tidak berpuasa, ya, di hari Kamis itu tidak berpuasa, kecuali kalau yang bersangkutan itu punya utang yang memang dia belum lunasi, haid misalkan, nah itu harus digantikan. Mudah-mudahan belum termasuk hari Ramadan waktu itu, insya Allah bisa. Ya. Allah. Baik. Kemudian ini ada siapa lagi nih pertanyaan, bagaimana caranya memaksimalkan ibadah-ibadah kita pada bulan Ramadan, sedangkan bagi saya perempuan banyak halangan, terutama halangan 1 minggu di setiap bulannya Ustaz. Ya. Baik. Bagaimana memaksimalkan Ramadan Ustaz? Nah, tadi hampir sama dengan yang tadi, ya. Tentu kalau ada halangan, saya katakan tadi yang paling bagus untuk syahrul Ramadan, kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan suci Ramadan, disinilah bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Maka sebenarnya Quran, Ramadan. Coba Anda lihat, Ramadan, Quran. Dua kalimat yang bermiripan sebenarnya. Ramadan, Quranun. Iya. Ini dua hal yang mulai Allah satukan. Kemuliaannya berkumpul. Maka sebenarnya bulan Ramadan, bulannya Quran. Bulan Quran, bulannya Ramadan. Nah, diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan, maka Ramadan sebaik-baik kita mengisi amalan di sana. Quran. Imam Syafi'i dikatakan mengkhatamkan Qurannya 60 kali dalam 1 bulan. Siangnya sekali, malamnya sekali. Dan ini tidak mustahil. Ya, karena saya di Sudan pernah menemukan ada orang yang menghatamkan Al-Quran sehari 1 kali duduk. Sekali duduk dia bisa menghatamkan Al-Quran. Dia mulai start setelah sholat subuh, sebelum sholat maghrib dia sudah selesaikan 30 juz Al-Quran dengan bacaan yang cepat tentunya. Ya, apalagi sekali Imam Syafi'i, tentu itu sangat bisa. Maka kalau Anda haid, perbanyaklah membaca Al-Quran, ya, perbanyaklah mendengarkan ceramah, juga bagian yang sangat penting untuk melembutkan hati kita dan membuat kita lebih semangat dalam beribadah. Ya, saya kira itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya. Kemudian ada Musrifah. Ya. Bagi wanita yang sudah hamil Ustaz, kira-kira afdolnya gimana nih? Berpuasa atau nggak berpuasa Ustaz? Atau bisa mengganti puasa setelah lahiran? Ya. Ya, silakan. Tentu tidak bisa saya pukul ratakan jawabannya. Ini kembali kepada kondisi yang sedang hamil. Kalau dia mengatakan dia mampu, silahkan. Kalau dia tidak mampu, itu jelas bagian dari rukhsah syar'iyah, dari keringanan yang dibolehkan oleh syariat, yang Anda boleh menggantinya. Ya. Bahkan kalau Anda tidak mampu menggantinya, karena setelah hamil
melahirkan, lalu kalau Anda menyusui, itu semua masuk dalam kategori-kategori rukhsah syar'iyyah, keringanan yang diperbolehkan oleh syariat kita, maka Anda boleh membayar fidyah, ya, sebagai gantinya memberi makan orang miskin, ya. Namun yang perlu Anda ketahui ketika Anda hamil, dan ini biasa banyak ibu-ibu hamil yang meremehkan adalah sholatnya, ya. Ketika hamil Anda diwajibkan tetap untuk sholat, ya. Maka tidak ada alasan untuk kemudian menunda-nunda sholat bagi ibu hamil, ya. Anda boleh tidak berpuasa, itu adalah keringanan, tapi tidak ada yang membolehkan Anda untuk tidak sholat. Maka usahakan untuk khususnya ibu hamil, perbanyaklah sholat tepat waktu, dan kemudian yang kedua, banyaklah berzikir, yang ketiga banyaklah membaca Al-Quran, dan tentu banyaklah bersedekah sambil kemudian engkau mengusap-usap rahim yang ada di perutmu, doakanlah, zikirkanlah, dan insya Allah itu bagian daripada usaha kita untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah kelak ketika dia lahir. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah. Ustaz, ini pertanyaan dari Ibu Lili. Sekarang kan pandemi, Ustaz, ada fatwa MUI untuk sholat di rumah dulu. Betul. Ya, Ustaz. Ini bagaimana dengan satu keluarga yang imamnya tajwidnya kurang bagus, Ustaz? Ya. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin hikmah corona ini sebenarnya harus diambil manfaat besar adalah ketika kemudian Anda belum bisa mengaji, inilah saat yang paling tepat untuk banyak mengaji. Ya, kajian-kajian online via Zoom, via YouTube, dan via seterusnya sangat banyak. Maka saya anjurkan untuk para imam, khususnya para ayah, para bapak, para adik, ya, pemimpin rumah tangga, saatnya sekarang untuk memperbaiki bacaan ngaji kita. Saatnya saat inilah kita kemudian memperbaiki makhraj kita dalam mengaji. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk kemudian kita menyendiri kepada Allah Azza wa Jalla di Ramadan nanti, perbanyak belajar mengaji, sehingga kemudian setelah Anda pelajari Anda bisa langsung pakai di hadapan keluarga Anda. Adapun kalau memang belum terlalu bagus makhrajnya, namun dia bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, itu sudah bagian daripada disahkannya sholat kita, insyaallah, ya. Tentu dengan ditambah dengan peningkatan-peningkatan yang lainnya dari ayah tersebut atau bapak yang menjadi imam untuk kemudian memperbaiki lagi bacaannya, insyaallah. Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya ada Rosnawati. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya ini bagaimana bersedekah bagi yang kurang mampu, Ustaz? Iya. Padahal mau juga mendapatkan pahala sedekah itu sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan khususnya, Ustaz. Iya. Ya. Silakan, Ustaz. Dalam agama kita itu tidak ada paksaan. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Dan dalam agama kita ini satu. Ya. Ya, di pihak yang lain, satu tidak ada paksaan. Di pihak yang lain, semua dalam agama kita tergantung niat. Ya. Jadi coba bayangkan, ya. Agama ini luar biasa. Di pihak yang di tengah, ya. Jadi pihak yang kiri, agama ini tidak membebani kecuali sesuai kemampuan. Di pihak yang kanan, agama ini tergantung niat. Di pihak yang tengah, agama ini adalah tentang perjuangan, tentang usaha. Makanya al-jaza min jinsil amal, kaidahnya. Balasan sesuai dengan beratnya perjuanganmu. Orang yang pincang kakinya ke masjid dengan orang yang sempurna pasti berbeda pahalanya. Orang yang lancar baca Qur'annya, lisannya dimudahkan Allah, dengan orang yang terbata-bata tapi terus membaca, pahalanya jelas berbeda. Rasulullah bahkan mengatakan 2 kali. 2 pahala yang terbata-bata dibanding falahu ajran, dibanding yang lancar. Jadi ini masing-masing masyaqqah ada. Nah, sekarang lihat. Agama kita menggabungkan ketiganya. Ketika Anda mau bersedekah, ini niat sebelah kanan. Tapi ketika mau mewujudkannya Anda kesulitan dalam sedekah harta. Tetapi Allah tidak membebani Anda dengan itu. Subhanallah, Allah berikan cara yang lain untuk bersedekah. Kata Rasulullah SAW, fa inna fi kulli tasbih sadaqah wa li kulli tahmid sadaqah. Setiap tasbih, kau mengucapkan tasbih itu sedekah. Setiap tahmid sedekah. Setiap takbir sedekah. Coba bayangkan. Ketika kamu tidak mampu memberikan sedekah dalam bentuk harta, kamu bisa memberikan sedekah dalam bentuk ibadah fardiyah. Bayangkan agama ini, subhanallah. Anda tidak mampu di satu, pasti Anda diberikan keluasan yang lain. Subhanallah. Lalu kemudian Anda diberikan lagi keluasan pada pembagian ilmu, memberikan ilmu kepada orang lain. Nasihat itu sedekah, bagian dari sedekah ilmu. Membantu orang lain dengan tenaga itu bagian daripada sedekah tenaga. Maka kalau Anda tidak mampu membagikan harta Anda, padahal Anda ingin bersedekah, maka Anda bisa menempuh jalan yang lain, yaitu ilmu, tasbih, tahmid, zikir, dan bahkan tenaga Anda. Anda bisa menolong orang buta, mengangkatkan berasnya orang yang sudah lemah, atau kemudian membawa
anak kecil yang kemudian kesulitan untuk menemukan jalan, apapun kebaikan itu, ya, Anda bisa lakukan. Bahkan dikatakan dalam hadis, bertakwalah pada Allah bahkan hanya dengan sebutir kurma. Subhanallah. Jadi saya yakin tidak akan ada halangan bagi Anda yang berniat betul-betul untuk mau bersedekah. Selain harta, Anda punya jalan yang lain, yaitu ilmu, tenaga, dan ibadah tasbih, tahmid, dan seterusnya. Allah a'lam.